Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat, dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, 17 Agustus 2024. Saya mengajak kita sekalian saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama para pendukung Herodes bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut terhadap penilaian orang, sebab engkau tidak memandang muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Namun Yesus mengetahui kejahatan hati mereka lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Dia bertanya kepada mereka, "Gambar dan nama siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan nama Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dikatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan karena itulah nenek moyang kita, para pahlawan yang sudah dengan darah dan air mata memperjuangkan kemerdekaan, justru karena kemerdekaan itu adalah hak. Hak setiap orang, hak setiap bangsa. Tidak ada orang yang ingin hidup terkekang, tidak ada orang yang ingin hidup diatur-atur oleh orang lain, tidak ada orang yang hidup di dalam penindasan. Demikian juga, tidak ada bangsa yang mau diatur-atur oleh bangsa lain, tidak mau ditindas oleh bangsa lain, tidak mau dijadikan sebagai sapi perah oleh bangsa lain. Semua ingin bebas, semua ingin merdeka, mengekspresikan diri, bebas beribadah, bebas untuk memilih jodoh, bebas untuk memilih agama ataupun iman kepercayaan, bebas memilih pekerjaan dan sebagainya. Meskipun demikian, saudara-saudari, tidak semua orang sungguh siap hidup di dalam kemerdekaan. Agar kemerdekaan membawa berkah, diperlukan kemampuan memimpin dari diri sendiri, sikap bertanggung jawab, serta sikap hormat kepada kebebasan sesama. Tanpa itu semua, saudari-saudara, kemerdekaan bisa menjadi bencana. Tidak sedikit yang memaknai kemerdekaan sebagai bebas sesuka hati, bebas sebebas-bebasnya, tanpa peduli apakah perbuatan, apakah kata-katanya melukai harga diri, melukai martabat, melukai rasa keadilan sesama manusia. Kebebasan kita dibatasi oleh nilai-nilai kebaikan dan norma-norma keadilan. Rasul Petrus dalam bacaan pertama hari ini, 1 Petrus bab 2 ayat 13 sampai 17 mengingatkan kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Hormatilah semua orang, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Saudari-saudara umat beriman terkasih,
Kebebasan kemerdekaan itu kita hidupi di dalam batas-batas tanggung jawab kita kepada sesama. Tanggung jawab kepada negara, tanggung jawab kepada Allah. Orang yang menghindari membayar pajak itu serupa dengan orang yang malas beribadah. Maka Yesus dalam Injil mengatakan, berikan kepada Kaisar hak Kaisar. Berikan kepada Allah hak Allah. Orang yang merdeka melakukan kewajibannya dengan sukarela. Melakukan tugas tanggung jawabnya dengan tulus, dengan ikhlas. Baik itu tanggung jawab terhadap negara maupun tanggung jawab terhadap Allah. Sedangkan orang yang belum merdeka melakukan kewajibannya karena terpaksa. Atau bahkan tidak mau tahu bahwa dia punya tanggung jawab, dia punya kewajiban terhadap negaranya, terhadap Allahnya. Tidak mau mengingat akan darah, nyawa, dan air mata para pejuang sehingga bangsa ini merdeka. Orang yang merdeka tidak takut menjadi hamba dari nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai atau norma-norma keadilan. Sementara orang yang belum merdeka mencari-cari kesempatan untuk melanggarnya dan lepas tanggung jawab. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita dipanggil untuk merdeka. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Tapi sekali lagi, merdeka itu ada koridornya dalam nilai-nilai kebaikan, dalam norma-norma keadilan. Berikanlah kepada Kaisar hak Kaisar, berikanlah kepada Allah hak Allah, memanggil kita untuk menyadari tanggung jawab ini. Orang yang sungguh mensyukuri kemerdekaan akan senantiasa berpikir apa yang bisa saya berikan kepada negaraku. Apa yang aku lakukan di dalam tugas tanggung jawabku sebagai warga masyarakat. Sekaligus sebagai warga gereja yang baik. Karena itu saudara-saudari, mari kita syukuri seluruh perjuangan jerih payah korban dari para pahlawan kita yang telah membuat kita boleh menikmati kemerdekaan, kebebasan hingga saat ini. Mari kita junjung nilai-nilai kebaikan bersama. Mari kita berusaha untuk senantiasa membuat negara, tempat kita bekerja, tempat kita tinggal lebih baik, lebih maju, dan lebih berkeadilan. Di sanalah kemerdekaan kita sungguh-sungguh terisi. Tuhan memberkati kita sekalian, Tuhan memberkati seluruh usaha kita mengisi kemerdekaan ini. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk ulang tahun kemerdekaan ke-79 bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur atas segala macam perjuangan jerih payah para pahlawan yang telah merelakan nyawanya supaya bangsa kami ini boleh merdeka, bebas dari penindasan bangsa lain. Semoga para pahlawan, para pejuang yang telah meninggal boleh senantiasa menikmati damai sejati dan berbahagia menyaksikan kami semua, para anak cucu mereka, para generasi penerus bangsa ini, yang dengan setia dan penuh tanggung jawab mengisi kemerdekaan, yang dengan setia dan tanggung jawab menyadari akan tugas kami mengisi kemerdekaan, untuk hidup sebagai orang-orang yang merdeka dalam koridor kebaikan, dalam koridor nilai-nilai keadilan. Semoga bangsa, negara kami ini, lebih-lebih pimpinan negara yang telah terpilih, pimpinan dan para anggota wakil rakyat yang telah terpilih, sungguh-sungguh menyadari tugas dan tanggung jawabnya bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai pelayan rakyat yang membawa bangsa kami ini maju, berkembang, dan lebih baik dari saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin.
Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Terus mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.